Baik, kali ini saya akan membahas secara singkat dan mudah tentang kurva ISLM dan bagaimana kedua kurva tersebut bisa berpindah secara bersamaan. Kurva ISLM berfungsi untuk melihat keseimbangan ekonomi dalam jangka yang pendek. Kurva IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang, sedangkan kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Kurva IS menurun dari kiri atas ke kanan bawah saat suku bunga turun, investasi naik, sehingga pendapatan nasional pun ikut meningkat. Sedangkan kurva LM justru naik, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula permintaan uang yang bisa menaikkan suku bunga. Titik pertemuan antara kurva IS dan LM menunjukkan tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di mana kedua pasar tersebut berada dalam keseimbangan. Terkadang dua kebijakan dijalankan bersamaan, misalnya kayak pemerintah menaikkan belanja sambil bank sentral menurunkan suku bunga. Nah, Hasilnya, kurva IS dan LM akan bergeser ke kanan secara bersamaan. Jadi, ISLM membantu kita memahami bagaimana dampak kebijakan ekonomi terhadap suku bunga dan pendapatan nasional. Dalam situasi tertentu pun, kedua kurva tersebut bisa berpindah secara bersamaan. Di sini saya akan membahas tentang kurva A yang menggambarkan kondisi saat terjadi pertambahan uang yang sedikit. Pertama, kurva IS bergeser ke kanan dari IS0 ke IS1. Ini artinya terjadi peningkatan investasi atau pengeluaran agregat di masyarakat. Karena itu permintaan barang dan jasa naik dan pendapatan nasional ikut meningkat. Tapi di sisi lain penawaran uang dari bank sentral hanya bertambah sedikit. Akibatnya kurva LM cuma bergeser dari LM0 ke LM1. Perubahan ini bikin titik keseimbangan ekonomi berpindah dari E0 ke E2. Nah, di titik ini kita lihat pendapatan nasional naik dari Y0 ke Y2, tapi suku bunganya juga naik cukup besar dari R0 ke R2. Jadi, walaupun ada peningkatan investasi karena uang yang beredar nggak bertambah banyak, akhirnya suku bunganya naik dan ini bisa menghambat sebagian investasi dan dampak kenaikan pendapatan jadi nggak terlalu besar. Aku akan explain kurva pertambahan uang disesuaikan dengan pertambahan investasi. Di sini kalian bisa lihat ada E0, IS0, dan LM0. Itu adalah keseimbangan awal. Selanjutnya ada E0 adalah titik di mana ekonomi berada. Seperti meliputi keseimbangan antar pasar barang dan pasar uang dengan pendapatan di titik Y0 dan suku bunga di titik R0. Selanjutnya kita bisa lihat ada IS1 yang mana terjadinya peningkatan investasi atau belanja pemerintah mendorong permintaan agregat. Jadi yang awalnya di IS0 menjadi IS1 bergeser ke kanan. Selanjutnya kita bisa lihat ada LM1 yang mana terjadinya peningkatan permintaan, meningkatkan permintaan uang di mana untuk meminimalisir suku bunga yang naik terus, bank sentral menyesuaikan jumlah uang yang beredar. Di mana yang jadinya LM0 bergeser ke kanan menjadi LM1. Selanjutnya di sini ada E2 yang dimana itu adalah titik keseimbangan baru. Pendapatan naik karena dari Y0 bergeser ke Y2. Di sini disimpulkan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal berjalan seimbang. Ekonomi tumbuh tanpa meningkatkan investasi. Gambar ini menunjukkan pergeseran kurva IS dan LM secara serentak akibat kebijakan ekonomi. Khususnya untuk bagian C, ini menggambarkan kondisi di mana terjadi pertambahan uang sangat besar atau kebijakan moneter ekspansif besar-besaran. Penjelasan grafik awalnya, keseimbangan berada di titik E saat kurva IS dan LM berpotongan. Setelah kebijakan ekspansif kurva IS bergeser ke kanan karena peningkatan investasi dan belanja pemerintah, kurva LM juga bergeser ke kanan secara signifikan karena jumlah uang beredar naik drastis. Hasilnya, titik keseimbangan berpindah dari E0 ke E2, di mana terjadi kenaikan output dari Y0 ke Y2 menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga dari R0 ke R1 karena uang lebih banyak terjadi di pasar. Kesimpulan, jadi kurva C ini menggambarkan bagaimana kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat agresif dapat secara signifikan menurunkan suku bunga dan meningkatkan output. Ini menunjukkan efektivitas kebijakan makro dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama saat kondisi resesi. Kesimpulannya, yang pertama, apabila pertambahan uang relatif sedikit, pertambahan pendapatan nasional juga relatif sedikit.
yakni ditunjukkan dalam grafik A, di mana suku bunga meningkat. Yang kedua, apabila pertambahan uang dapat disesuaikan dengan tambahan permintaan uang untuk transaksi ke atas tambahan produk nasional, maka pertambahan pendapatan nasional akan mencapai Y0, Y2 sama dengan alfa dikali delta I, dan juga suku bunga tidak berubah. Yang terakhir, pertambahan penawaran uang yang relatif besar akan menaikkan pendapatan nasional melebihi alfa dikali delta I, dan juga suku bunga lebih rendah dari asal.